mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Waktu sudah diputar, sudah. Yang terhormat Kepala BPKPK Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Distipura Kabupaten Kebumen, yang kami hormati fasilitator hebat pembelajaran mendalam, yang kami hormati semua kepala sekolah se-Kabupaten Kebumen, dan tidak lupa kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang mengikuti pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, di sini saya akan berusaha mempresentasikan produk lokal karena saya cinta plat kendaraan Kebumen. Jadi saya sampaikan AA 8334 MPD. Apa sih itu? Nah, ya. Perkenalan dulu, nama saya Dwi Irawan. Saya berasal dari Jogertu Elementary School. Karena fasilitator saya guru bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ibu Hene Wijayanti, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Nur Wahida, Magister Pendidikan. AA 8334 MPD untuk meningkatkan keterampilan berlian capai 100 kelas 4 SD Negeri 1 Jogombetan. AA 8334 MPD. Aku adalah guru dengan 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Makin percaya diri. Yang ditingkatkan apanya, Bapak Ibu? Saya sebagai guru sekolah dasar khususnya kelas 4, yang pertama, tapi dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam, kita dituntut untuk kontekstual. Oleh sebab itu, kita harus PPD, ya. Didukung juga oleh kondisi awal murid yang belajarnya kurang fokus dan kurang tertarik dengan apa yang kita sampaikan karena kita hanya menggunakan buku cetak atau LKS. Dari itu saya menyelenggarakan atau bersama sekolah inquiry kolaborasi bersama kepala sekolah hebat, bersama guru atau rekan sejawat hebat, dan tidak lupa ketua komite beserta anggotanya saya sertakan juga, serta paguyuban, Bapak Ibu. Dari situ saya menemukan penerapan teori berpikir Jerome Bruner dalam meningkatkan berlian capai 100. Saya menggunakan teori berpikir, ya. Ilmu ini saya dapatkan dari Bapak Dr. Marianto yang hebat. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Jangan jauh-jauh. Ya. Tadi saya belum macam foto, Bapak Ibu. Ini foto saya asli. Di sini saya mempunyai rumusan masalah. Apakah teori berpikir Jerome Bruner dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan berlian capai 100? Karena saya ingin anak-anak hebat saya itu belajarnya semangat seperti foto sebelah ketika menikmati MBG. Betul. Saya ingin program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu berhasil, ya. Semangatnya seperti MBG. Nah, ini ternyata kita dalam pelatihan ini mendapatkan bahwa keluarkan modal seirit-iritnya tapi hasil sebagus-bagusnya. Sepakat? Saya menggunakan batu kerikil, Bapak Ibu, di mana saya melatih anak untuk bertanggung jawab. Saya juga membawa, anak juga membawa, Bapak Ibu. Masing-masing 20 saja, nggak usah banyak-banyak. Sebagai media belajar, ini namanya N-aktif atau benda konkret. Anak dengan ini foto, Bapak Ibu, bukti bahwa disinilah anak menemukan aha moment, di mana anak bisa membuktikan bahwa 3 kali 4 sama dengan 12 dan tidak sama dengan 4 kali 3. Karena yang tadi disampaikan oleh Bapak S.U.M. sama L ini tidak boleh menghafalkan, apakah boleh? Mana ini? Masih boleh menghafal, tapi harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Bahwa kotak keramik sebagai wadahnya dan sebagai bilangan yang di depan, dan isi dari kotak keramik itu adalah kerikil sebagai bilangan yang dikalikan. Di situ, aha, Pak Guru, saya bisa. Bahwa 3 kali 4
itu sama dengan 4 ditambah 4 tambah 4 atau 4-nya ada 3 diulang berkali-kali seperti yang dilakukan oleh guru SLB tadi. Dalam waktu seminggu insya Allah konsep sudah tertanam. Di sini momen akan tercapai. Yang kedua, ikonik Bapak Ibu, bahwa setelah konkret terjadi kita lanjut ke gambar. Anak akan sudah bisa membayangkan bahwa gambar kerikil itu bisa dihitung. Tidak, karena yang media nyata sudah kita lanjut gambar dan sudah bisa menerapkannya. Ini, disinilah letak menggembirakan juga termasuk ada di ikonik ini, karena anak suka menggambar. Nah ini, udah mepet tidak usah diputar videonya ya Bapak Ibu. Langsung ini simbolik, anak sudah bisa langsung bahwa 7 kali 4 ditulis dalam bentuk angka dan bisa menghitung dengan cara abstrak. Itulah Jerome Bruner Bapak Ibu, dan saya sudah membuktikan bahwa PM itu berhasil ketika kita satu menggunakan praktek pedagogis yang meyakinkan dan mantap, yang kedua menggunakan aset atau lingkungan sekitar di mana kita pembelajarannya harus kontekstual. Ini contoh komedinya, gambar-gambar habis ya. Terima kasih. Saya punya kesimpulan sedikit Ibu. Semakin kita rutin melaksanakan pembelajaran mendalam, maka hasilnya akan semakin memuaskan dan murid selalu merasa bahagia dengan penemuan pengetahuan permanennya. Itu langsung menemukan aha gitu ya. Iya, dasar gitu. Nanti bisa mungkin dijelaskan seperti apa prosesnya bisa aha. Terus itu kelas apakah tidak berbahaya ya bermain kerikil di situ ya? Biasanya kan anak-anak ketika guru sedikit lengah saja mereka pasti melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi begitu ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tati. Industri bahwa yang pertama saya jawab pertanyaan yang kedua Bu. Apakah tidak berbahaya? Semua itu ada resikonya, semua tergantung kita ya. Itu. Jadi kita juga harus menerapkan growth mindset kita bahwa batu itu kita yakin tidak berbahaya. Artinya dalam pengawasan guru seteliti mungkin. Kalau batu itu ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Saya sudah mencari dan mengantisipasi. Kalau tidak diuntal ya diuntalakan kancane. Itu jelas. Diuntal berbahaya. Diuntalakan kancane lebih berbahaya. Itu. Intinya kita punya growth mindset bahwa itu tidak berbahaya Bu. Seperti itu. Masukan dari saya, gitu ya. Saya yakin dan ternyata di kelas saya tidak berbahaya Bu. Saya kumpulkan di galon lem mineral yang ada manis-manisnya kayak gurunya gitu. Itu ternyata tepat setelah selesai dimasukkan lagi. Istirahat, main sendiri Bu, dan tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak berbahaya, yakin itu. Terus yang pertama, caranya di situ Bapak Ibu bisa mirsani bahwa saya memanfaatkan ubin atau keramik. Ada keramik di sana itu ukuran 30 x 30 cm. Saya memberikan pertanyaan dalam bentuk listening section. Anteng semua anak saya. Ya. Seperti ini nih anteng. Coba nak, 4 kali 5. Belum nulis loh Pak, Bu. Belum nulis. 4 kali 5. 4 itu apanya nak? Batunya Pak. Salah apa benar? Jangan langsung disalahkan. Biarkan dulu. Merdeka ya. Keramiknya Pak. Ya, coba kita sekarang terapkan ke ubin bahwa suatu perkalian bilangan yang disebutkan dulu oleh Pak Guru itu adalah jumlah wadahnya. Wadah kita memanfaatkan yang ada, yaitu keramik yang ada di kelas kita. Sederhana, murah, tanpa biaya, kepala sekolah senang, bendahara bahagia. Setelah ketemu situ, oh iya Pak, berarti yang depan disebutkan dulu itu keramiknya. Kemudian yang kedua, kali berapa tadi? 4 kali 5. Nah,
disediakan berapa? 4. Berarti ini 4 kotak ya Pak Guru? Iya. Saya disuruh cerita kayak gitu maksudnya Bu? Oke. Batu kerikilnya ada berapa? Kita lihat, kali berapa tadi 4? Kali 5. Nah, setiap kotak tadi 4 yang disediakan diberi batu kerikil masing-masing 5. Betul tadi saya ingat. Guru itu instruksinya harus jelas. Nah, bajunya masukkan ke celana, copot lu bukan kabel. Karena tidak jelas. Tapi kalau bajunya dirapikan, dimasukkan ke dalam celana, dirapikan, jangan dilepas terus disaki. Harus jelas Bapak Ibu. Itu di situ anak akan menemukan ketika sudah berhitung, oh ya sudah. Hitung satu persatu Bapak Ibu, jangan bosan. Karena CP kita itu sekarang materinya dipersempit, waktunya diperpanjang. Enak kan jadi guru Bu? Iya, kita harus berdoa dan berusaha semoga kita tidak menjadi beban negara Bapak Ibu. Di situ kita hitung dari 4 kotak itu masing-masing 5 kita hitung 1, 2, 3. Kok hanya kelas 1? Memang itu seperti itu. Terus sampai berapa ketemunya? Sampai terakhir 19, 20. Nah, itu oh ya, 4 kali 5 berarti 20. Di situ anak langsung bilang, oh ternyata Pak. Nah gitu. Berarti sudah masuk belum masanya? Masuk. Aha momennya dapat belum? Walaupun tidak, tidak harus. Oh ternyata seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bu Sri? Kalau kembali ke moderator.